Persija Jakarta bakal memulai perjuangan di Liga 1 2024-2025 melawan Barito Putra dalam laga perdana di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Sabtu, 9 Agustus 2024. Liga 1 2024-2025 bakal dibuka dengan pertandingan Persib Bandung versus PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 9 Agustus 2024. Setelah pembukaan itu, klub-klub Liga 1 pun siap beraksi termasuk Persija dan Barito Putra. Persija bakal memulai kompetisi ini dengan menjamu Barito Putra di kandang terbarunya yakni Jakarta International Stadium, JS, ini. Walaupun sebenarnya tim berjulukan Macan Kemayoran itu bukan pertama kalinya bermain di JS. Akan tetapi, di Liga 1 2024-2025 ini JS bakal menjadi home base untuk Persija. Tampil di kandang sendiri tentu saja Persija bakal menampilkan yang terbaik untuk bisa meraih hasil maksimal. Apalagi laga melawan Barito Putra ini menjadi laga perdana mereka di Liga 1, tentu mereka ingin memulai kompetisi dengan hasil terbaik. Oleh karena itu, untuk menghadapi Barito Putra ini tim asuhan Carlos Pena diyakini bakal menampilkan permainan terbaik. Mereka juga sebelumnya telah tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Mereka memang gagal menuju final dan hanya finish di posisi keempat di Piala Presiden 2024 tersebut. Akan tetapi, Carlos Pena percaya tim asuhannya jauh lebih baik untuk menghadapi Liga 1. Pelatih asal Spanyol tersebut percaya diri para pemainnya sudah siap tempur menghadapi Liga 1 nantinya. Hal ini karena Carlos Pena juga telah menjajal banyak pemain di Piala Presiden 2024. Ia bahkan dengan berani dan percaya diri memberi kesempatan bermain untuk pemain-pemain muda seperti Zahabi Gholi yang masih berusia 15 tahun. Dengan mencoba beberapa pemain di turnamen pramusim itu tentu saja Carlos Pena percaya diri menatap Liga 1. Namun, untuk memulai kompetisi Liga 1 melawan Barito Putra ini sepertinya Carlos Pena tak akan mengambil resiko besar. Untuk itu, pada laga perdana Liga 1 ini Persija diprediksi bakal menurunkan pemain terbaik dan andalan tim. Dalam laga melawan Barito Putra, Carlos Pena pastinya di penjaga gawang bakal tetap menurunkan Andritani Ardiasa. Kemudian untuk posisi bek Pena diyakini akan menurunkan pemain andalan seperti Firza Andika, Ondrej Kudela, Rizky Ridho, dan pastinya Ferrari. Untuk posisi lini tengah dari beberapa pertandingan sebelumnya, Pena memberi kesempatan kepada Hanif Syahbandi, Maciej Gajos, dan Raihan Hanan untuk mengisi lini tengah. Setelah itu posisi depan ini yang paling dinantinya karena ada duet menarik yang mulai terjalin dari Rio Matsumura, Rico Simanjuntak, dan Gustavo Almeida. Namun, untuk Gustavo Almeida ini yang masih sangat dinantikan. Pasalnya, banyak supporter yang masih menantikan seberapa gacor dia setelah sebelumnya mengalami cedera saat belum lama gabung dengan Persija. Oleh karena itu, di musim baru ini, banyak yang menanti seberapa gacor Almeida bersama tim kebanggaan The Jackmania ini. Hal ini karena sebelumnya ia cukup gacor saat bersama Arema FC, sehingga banyak yang menanti kejutannya. Namun, ini bakal lebih menarik apabila dinantikan duel lini depan antara Persija dan Barito Putra. Pasalnya, Barito Putra juga memiliki salah satu penyerang handal dan berpengalaman untuk mengarungi Liga 1 ini. Tim yang ditukangi Rahmat Darmawan itu memiliki Youssef Ezzedjari yang memang namanya dikenal karena kualitasnya. Pemain berusia 31 tahun tersebut diyakini bisa menjadi daya gedor untuk Barito Putra. Hal ini karena ia cukup bagus dan mentereng saat bersama klub Liga 1. Bahkan di Persik ia tercatat mencetak 19 gol dari 32 laga yang dilakoninya pada musim 2021-2024. Kemudian saat bersama Bayangkara FC dari 12 laga yang dilakoninya, Ezzedjari mencetak 4 gol sebelum akhirnya memutuskan pindah ke klub Adal Thailand. Untuk itu, duel lini depan akan sangat menarik untuk dinantikan dalam laga Persija versus Barito Putra ini. Siapa pemain yang paling gacor di laga perdana ini nantinya? Walaupun untuk membobol gawang Persija pun tak akan mudah buat mantan pemain Persik Kediri. Pasalnya, lini belakang Bayangkara juga dihuni pemain-pemain bagus. Oleh karena itu, patut dinantikan siapa yang bakal bersinar di awal kompetisi Liga 1 ini.
Sementara itu, datang dengan membawa 24 pemain, pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, menyatakan siap untuk laga besok malam. Betul, kami membawa 24 pemain dan semua sudah siap untuk laga besok malam melawan Persija, ujar pelatih yang pernah membela Persija itu kepada media dalam konferensi pers di JS, Jumat, 9 Agustus 2024. Hanya saja, Rahmat mengungkapkan kiper Muhammad Ridho mengalami masalah pada lututnya sehingga harus menepi. Ia pun sudah mendatangkan kiper ketiga sebagai cadangan. Hanya Muhammad Ridho yang kemungkinan bermain kecil, dia harus menepi karena sedikit mengalami masalah bagian lutut kiri. Kami sudah mendatangkan kiper hari ini untuk kiper cadangan Satria Tama. Barito Putra datang dengan tingkat percaya diri tinggi. Pasalnya, tim berjuluk Laskar Antasari itu memiliki keuntungan dari segi stamina karena tidak mengikuti laga pramusim Piala Presiden 2024. Ya, kami memiliki keuntungan di stamina pemain lebih bugar. Karena kami tidak ikut laga pramusim Piala Presiden, melainkan fokus mempersiapkan tim untuk Liga 1 2024-2025, tutur Rahmat. Kendati demikian, Coach RD tidak mau meremehkan Macan Kemayoran. Dia menilai tim tuan rumah lebih siap karena telah mencoba skuad yang terdiri dari pemain-pemain dari musim lalu, di pertandingan pramusim. Saya menilai tim Persija lebih siap dari kami karena mereka telah mencoba skuad yang ada untuk Liga 1 2024-2025 ini. Dan tentunya tidak satu pemain yang kita waspadai. Akan tetapi, semua pemain Persija patut kami waspadai, tegasnya. Ia mengatakan 7 pemainnya masih perlu beradaptasi dengan cuaca dan tim Barito Putra. Meski demikian, ia tidak ragu-ragu untuk menargetkan kemenangan dalam laga besok malam. Dengan 8 pemain yang kami punya, 7 diantaranya butuh adaptasi dengan cuaca dan tim Barito. Bicara target, saya selalu ingin memenangkan pertandingan termasuk pada laga besok malam. Semoga kami bisa bawa 3 poin dari Jakarta. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengatakan bahwa tim berjulukan Macan Kemayoran itu harus mengganti kapten dari Andritani Ardiasa ke Rizky Ridho. Hal itu dikarenakan adanya peraturan baru dari FIFA yang diterapkan di Liga 1 2024-2025. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Carlos Pena mengatakan bahwa peraturan itu adalah hanya kapten tim yang boleh berbicara dengan wasit saat terjadinya pelanggaran di lapangan. Sebenarnya, tugas itu bisa dilakukan oleh Andritani Ardiasa. Sebab, Andritani Ardiasa merupakan kiper utama Persija dan sering diturunkan sejak menit pertama. Namun, posisi Andritani Ardiasa adalah kiper. Sangat sulit bagi Andritani Ardiasa untuk berbicara dengan wasit apabila terjadi pelanggaran. Andritani Ardiasa harus meninggalkan gawangnya untuk berbicara kepada wasit. Setelah itu, ia harus kembali ke gawangnya lagi. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi Andritani Ardiasa. Atas peraturan itu, Andritani Ardiasa memutuskan untuk tidak lagi menjadi kapten tim Persija. Tugas itu diberikan kepada Rizky Ridho yang bermain di posisi belakang. Rizky Ridho sudah menjadi kapten Persija sejak Piala Presiden 2024. Bek Timnas Indonesia itu menjalankan tugasnya dengan baik saat berbicara kepada wasit ketika ada pelanggaran. Piala Presiden 2024 memakai aturan hanya kapten yang bisa berkomunikasi dengan wasit. Andritani Ardiasa merupakan kapten dan berposisi kiper. Tidak mungkin bagi dirinya untuk ke lapangan dan berkomunikasi dengan wasit. Jadi itu keputusan yang diambil sendiri oleh Andritani Ardiasa, kata Carlos Pena. Carlos Pena mengaku tidak ikut campur dalam menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten tim. Juru taktik asal Spanyol itu mendukung penuh Rizky Ridho. Rizky Ridho juga mempunyai pengalaman yang bagus bersama Timnas Indonesia.
Ia sering menjadi kapten baik di Timnas U23 Indonesia dan Timnas Indonesia. Saya pikir juga yang terbaik adalah pemain outfield untuk jadi kapten, bukan kiper. Andritani Ardiasa tetap leader kami. Dia salah satu pemain yang penting di ruang ganti dan tidak ada yang berubah, ucap Carlos Pena. Rizky Ridho akan menjadi kapten utama Persija. Sedangkan kapten kedua Persija diberikan kepada Muhammad Ferrari.